Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan, selaku Ibu Dr. Karlina Gazala Rahman, SE, MAK, ME, AK, CPA. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Rahmadani, saya sendiri selaku pemateri, dan rekan saya Samira dan Rizky Amelia. Baik, langsung saja. Kami akan mereview jurnal yang berjudul Teori Agensi dan Teori Stewardship Akuntansi. Jurnal internasional Journal of Focus Economic tahun 2027, penulis Eko Raharjo. Baik, langsung saja materi pertama, yaitu abstrak jurnal yang berjudul Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. Ini berisi tentang teori ini menekankan pada perencanaan, pengukuran, prestasi, dan imbalan yang diberikan agar para manajemen berperilaku positif atau menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Ditambah pula ke dalam riset sebelumnya dengan menguji suatu model yang mendasarkan pada pilihan manajer fisikal yang lebih baik daripada suatu paham determinisasi titik abstrak atau bagian pendahuluan yang disajikan penulis menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia secara keseluruhan. Ini dari abstrak atau bagian pendahuluan ini langsung menuju ke topik pembahasan yang dibahas dengan jurnal ini. Menurut saya membaca menjadi mudah memahami jurnal ini. Selanjutnya, pengantar di dalam paragraf pertama peduli menjelaskan bahwa teori agensi berfokus pada dua individu, yaitu prinsip dan agen. Prinsipal mendelegasikan responsibility dalam penelitian akuntansi manajemen. Teori agensi digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi kontrak kerja atau sistem informasi yang akan memaksimalkan fungsi, manfaat prinsipal dan kendala-kendala perilaku yang muncul dari kepentingan agen. Paragraf selanjutnya, penulis menjelaskan beberapa batasan model di dalam melakukan suatu pengamatan, dalam melakukan identifikasi, dan 4 batas yang dapat mengurangi hasil-hasil yang kurang bermanfaat. Dari model agen yang pertama, model memfokuskan pada perilaku suatu prode. Yang kedua, validasi deskriptif, manfaat yang memaksimalkan representasi perilaku dapat dipertanyakan. Yang ketiga, model dibatasi oleh 3 orang. Dan keempat, beberapa penulis berargumen bahwa banyak larutan yang tidak dapat menerima analisis dari sudut pandang perjanjian formal. Selanjutnya, paragraf selanjutnya lebih menggunakan budget dalam melakukan observasi teori agen, mengamati gejala selisih anggaran yang digambarkan sebagai inefisien satu kerugian, penghasilan, dan informasi yang simetris terhadap keputusan. Dalam teori agensi, informasi akuntansi manajemen digunakan untuk 2 tujuan, untuk pengembalian keputusan oleh prinsipal dan agen, untuk mengevaluasi dan membagi hasil sesuai dengan kontrak kerja yang telah dilakukan dan disetujui. Paragraf selanjutnya, konsekuensi logis dari kontrak kerja yang lebih spesifik lagi dan meningkatkan efisiensi peran informasi dengan mengurangi rugi yang disebabkan oleh masalah-masalah moral. Selanjutnya, untuk menjelaskan manajemen titik sebagai contoh, beberapa riset menemukan bahwa dengan teori agensi, kepemimpinan yang independen mempunyai kerja perusahaan yang tinggi. Faktor-faktor yang membedakan teori agensi dengan teori stewardship. Satu, faktor psikologis motivasi dalam teori agensi. Faktor ekstrinsik adalah nyata sebagai komunitas yang dapat dipertukarkan, terukur dengan harga pasar, sedangkan teori arsip fokus instinktif, tidak mudah untuk dinilai atau diukur. Titik lewat ini termasuk kesempatan untuk tumbuh prestasi, keanggotaan, dan aktualisasi diri. Selanjutnya, identifikasi terjadi ketika manajer menetapkan diri sebagai anggota organisasi tertentu dengan menerima misi dan tujuan yang menghasilkan sebuah hubungan yang memuaskan. Manajer yang sukses adalah yang mengidentifikasi diri mereka dengan atribut organisasi. Penggunaan kekuasaan, yaitu manajer yang memiliki kebutuhan kekuasaan yang tinggi bermaksud untuk memengaruhi dan mengarahkan orang lain
mengekspresikan pendapat dengan memaksa menikmati perannya sebagai pemimpin dan menganggapnya secara spontan. Faktor situasi, yaitu formal antara prinsipal dan agen atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan. Titik teori ini menekankan pada perancangan pengukuran prestasi dan imbalan yang diberikan agar para manajer berperilaku positif atau menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Dalil teori agensi tidak menerapkan semua situasi suatu model alternatif dari perilaku dan motivasi manajer adalah teori subversif yang dimana diperoleh dari tradisi secara psikologi dan sosiologi. Riset ini menambah pengertian mengenai teori dengan menggambar terminologi dan kontribusi teoritisnya. Kekuasaan penelitian 1, teori dan model analisis tepat pada dua biaya yang digunakan oleh penulis, mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh pembaca, analisisnya sangat rinci dan mudah dipahami. Pilihan antara hubungan agensi dan stewardship, yaitu pilihan antara hubungan kegiatan dan transit, sama dengan keputusan yang merupakan dilema. Pertama, keputusan dibuat oleh pihak-pihak yang ada dalam hubungan tersebut. Kedua, karakteristik situasional berpengaruh terhadap pilih, dan ketika harapan bahwa masing-masing pihak mempunyai yang lain akan memengaruhi pilihan. Teori organisasi dalam kebijakan perusahaan sangat dipengaruhi teori agensi yang menggambarkan top manajer sebagai agen dalam suatu perusahaan di mana manajer ini mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemilik, tetapi sama-sama perusahaan memaksimalkan kepuasannya masing-masing. Selanjutnya, teori Teosip diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku, dan teori stewardship didefinisikan sebagai situasi di mana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi, tapi lebih mementingkan keinginan privat. Teori relatif baru sehingga konflik kontribusi. Selanjutnya, teori organisasi dalam kebijakan perusahaan sangat dipengaruhi teori agensi yang menggambarkan top manajer sebagai agen dalam suatu perusahaan di mana manajer ini mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemilik, tetapi sama-sama berusaha memaksimalkan kepuasannya masing-masing. Selanjutnya, teori Teosip diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku, dan teori stewardship didefinisikan sebagai situasi yang dimana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi, tapi lebih mementingkan keinginan privat. Teori ini relatif baru sehingga konflik kontribusi. Selanjutnya, adapun kesimpulan. Mengguna teori agensi membantu penelitian untuk memahami konflik kepentingan yang dapat terjadi antara fiskal dan agen, menghasilkan masalah potensi dan mengambil kesempatan, dan struktur yang membangun isi seperti halnya surprise dan insentif. Bagaimana hubungan secara organisasi menjadi lebih kompleks daripada dianalisis melalui teori agensi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.